Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Senatun Hidayati dengan NPM 24140707. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Senatun Hidayati dengan NPM 2414071079 dari kelas TPA. Di sini saya akan mengerjakan tugas motor bakar teknik pertanian. Dan di sini yang pertama saya akan mempresentasikan tentang materi motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak motor diesel. Yang pertama itu ada pengertian motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Proses ini terjadi di dalam mesin pembakaran dalam atau di luar mesin pembakaran luar untuk menghasilkan gerakan. Memahami prinsip kerja mesin ini diantaranya ada dua, yaitu TMA dan TMB. TMA itu adalah titik mati atas atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik sangat atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik sangat jauh dari force ankle atau crankshaft. TMB. TMB titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Posisi piston berada pada titik sangat bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik sangat tidak jauh dengan poros engkol atau crankshaft. Adapun beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu, piston memainkan usaha dari tem A ke TMB. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup. Mengakibatkan udara mesin diesel atau gas bagian mulia mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Babak udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar mampu diamankan pada sistem pemasukan. Langkah yang kedua, piston memainkan usaha dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan keluar tertutup mengakibatkan udara atau gas dalam ruang pembakar terkompresi. Beberapa masa sebelum piston sampai pada posisi TMA, kala penyalaan timing injection terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan suntikan bahan bakar. Langkah yang ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah babak yang akan menghasilkan tenaga. Langkah yang keempat yaitu piston memainkan usaha dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka. Mendorong sisa gas pembakaran menuju katup keluar yang sedang terbuka sebagai diteruskan ke lubang pembuangan. Selanjutnya itu ada motor bakar 4 tak bensin. Apa sih motor bakar 4 tak bensin itu? Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang membutuhkan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran dan menghasilkan tenaga. Keempat langkah tersebut adalah hisap, kompresi, tenaga pembakaran, dan buang yang terjadi dalam 2 kali putaran poros pingpong. Mesin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya, tidak dicampur oli dan menghasilkan emisi yang lebih rendah serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin 2 tak. Adapun tadi 4 langkah, yang pertama langkah hisap atau intake. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah TMB, kemudian klep in terbuka dan klep X hose akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder, grup as akan berputar 180 derajat, noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Di sini saya sertakan gambarnya. Yang pertama itu ada langkah hisap. Yang pertama itu sudah saya jelaskan. Yang pertama itu piston itu bergerak dari titik mati atas. Titik mati atas itu berada di sini. Kemudian menuju titik mati bawah ke bawah. Ini memiliki tanda panah. Kemudian klep in terbuka. Ini klep klep masuk atau klep ini akan terbuka. Kemudian klep exhaust atau klep buang ini akan tertutup sehingga bahan bakar dan udara akan masuk melalui klep hisap ini yang menuju ke silinder. Nah, klep asnya berputar 180 derajat dan noken asnya berputar 90 derajat. Dan langkah kedua yaitu langkah kompresi atau compression.
Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nanti akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, klem in menutup dan klep exhaust tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Truk as akan mencapai satu rotasi penuh 360 derajat, makan as mencapai 180 derajat. Nah, selanjutnya ini ada langkah kompresi. Prosesnya itu dari titik mati bawah sini, titik mati bawah delta NB ke titik mati atas ke atas. Ini titik mati atas. Flap ini akan menutup nih, flap ini. Kemudian flap exhaust tertutup juga. Jadi, flap in dan flap exhaust tertutup, dia akan dia akan terkompresi. Udara dan gasnya itu akan terkompresi. Dan fluk asnya itu mencapai 360 derajat dan lokan asnya itu 180 derajat. Selanjutnya itu ada langkah tenaga atau combustion. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerakan rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada saat klep in tertutup, menjelang akhir, langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses ini terjadinya transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as, putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran lokan as mencapai 270 derajat. Nah, selanjutnya itu ada langkah usaha yang prosesnya yaitu yang pertama ada ledakan di ruang bakar ini, di ruang bakar ini, gas dan udara tadi. Kemudian menyebabkan piston terlempar dari, nah piston ini akan terlempar dari titik mati atas, dari atas sini menuju titik mati bawah. Jadi putarannya seperti ini, nih dari atas ke sini, terus ke sini. Nah, pada saat ini klep klep ini tertutup, menjelang akhir klep buang akan sedikit terbuang. Nah, dari sini nih. Kemudian kuruk asnya akan mencapai 540 derajat dan lakukan asnya itu sampai 270 derajat. Kemudian langkah yang terakhir itu langkah buang. Pada langkah buang ini klep exhaust akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan bolak-balik dari kuruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, mas pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Langkah akhir, exhaust akan terbuka. Ini ya, klep, klep exhaust akan terbuka. Ini tanda panahnya. Berarti dia arahnya keluar. Habis itu melalui exhaust, per pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Nah, sama piston ini didorong keluar ke klep exhaust. Didorong oleh piston. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu lebih hemat bahan bakar. Pembakaran lebih efisien sehingga konsumsi bensin lebih irit. Emisi lebih bersih. Oleh tidak ikut terbakar dan dibuang ke melalui knalpot sehingga gas buang lebih ramah lingkungan. Suara lebih halus. Sistem pelumasan yang optimal membuat suara mesin lebih halus dan nyaman. Perawatan lebih mudah. Tidak memerlukan oli samping karena pelumasan terpisah menggunakan oli mesin sehingga pengaturan campuran bensin dan udara lebih mudah. Lebih awet. Sistem pelumasan yang baik membuat mesin lebih awet dan tahan lama. Kekurangannya yaitu konstruksi lebih rumit, memiliki banyak komponen seperti sistem katup yang membuat mesin lebih kompleks. Tenaga lebih kecil dibandingkan motor watak dengan kapasitas sama. Tenaga yang dihasilkan cenderung lebih kecil. Biaya perawatan mahal, konstruksi yang lebih kompleks dan membuat biaya perbaikan dan perawatan menjadi lebih tinggi. Jadi yang poin pertama itu kan karena konstruksi lebih rumit karena banyaknya komponennya. Itu juga mempengaruhi biaya perawatan mahal karena karena kebanyakan komponennya jadi lebih kompleks, itu juga membuat perawatannya juga menjadi lebih tinggi. Lebih berat, adanya komponen tambahan membuat mesin ini lebih berat dibandingkan mesin dua tak. Nah, jadi sama seperti poin tadi, semakin banyak komponen, semakin berat juga mesinnya. Adapun karakteristik mesin bensin meliputi proses pembakaran yang menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar, bensin dan udara, akselerasi responsif, putaran mesin tinggi, suara dan getaran lebih halus dibandingkan mesin diesel, serta umumnya lebih boros bahan bakar. Mesin bensin memiliki rasio kompresi yang lebih rendah daripada mesin diesel. Selanjutnya itu ada komponen utamanya, bisa dilihat ini di gambarnya, ada busi,
ada katup buang, katup masuk, saluran buang, saluran masuk, silinder, ruang bakar, cincin torak, pena torak, torak, putaran engkol, batang torak, poros engkol, pena engkol, ruang engkol, atau kartan. Komponen utama yaitu yang saya sebutkan, dan komponen ini bekerja bersama dalam siklus 4 langkah. Yang pertama itu tadi hisap, kompresi, tenaga, pembakaran, dan buang untuk mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Saya jelaskan komponen utamanya, yaitu yang pertama ada silinder. Ini silinder. Silinder itu berfungsi tempat pistonnya bergerak naik turun. Nah, sedangkan piston, ini ada piston. Ini piston. Komponennya bergerak naik turun di dalam silinder untuk memanfaatkan campuran bahan bakar dan udara. Ini ada crankshaft atau poros engkol. Ini poros engkol yang di kanan, yang digaris. Itu fungsinya mengubah gerakan yang turun piston menjadi gerakan putar. Nah, katup atau klep, nih, ada katup masuk, ada katup buang. Fungsinya itu membuka dan menutup saluran masuk, inlet, dan campuran udara bahan bakar, saluran buang atau exhaust. Nah, yang terakhir itu ada crankshaft, poros hubungan, mengatur waktu buka tutup katup sesuai dengan putaran crankshaft. Komponen pendukung lainnya yaitu ada busi, ring piston, batang piston, roda gila, sistem bahan bakar. Busi ini menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam silinder. Ring piston ini berfungsi untuk merapatkan ruang bakar agar tidak ada kebocoran gas. Batang piston, connecting rod, mengubah piston dengan crankshaft. Roda gila atau flywheel menyimpan energi putaran agar gerakan mesin tetap stabil dan berputar selama siklus. Sistem bahan bakar, karburator atau injektor mencampur bensin dan udara sebelum masuk ke dalam silinder. Selanjutnya itu ada sistem pendukung. Sistem pendukung motor bakar 4 tak bensin terdiri dari sistem utama yang menghasilkan tenaga yang meliputi sistem bahan bakar, pengapian, mekanisme mesin, dan pengembangan pendukung lainnya. Sistem bahan bakar memasukkan campuran udara dan bensin ke dalam ruang bakar, biasanya melalui karburator atau injeksi. Sedangkan sistem pengapian menyalakan campuran tersebut dengan busi. Mekanisme mesin yaitu ada piston, silinder, katup, poros engkol. Menggerakkan siklus 4 langkah yaitu isap, kompresi, tenaga, dan buang. Karena mekanisme mesin siklus 4 langkah yang bisa kompresi bisa dijelaskan, dan komponen mekanik yang pendukung silinder yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan sistem bahan bakar dan sistem pengapian saja. Yang pertama itu sistem bahan bakar, karburator atau sistem injeksi, fungsinya mencampur udara dan bensin sesuai perbandingan yang tepat sebelum masuk ke silinder. Tangki bahan bakar yaitu menyimpan cadangan bensin, filter bahan bakar menyaring kotoran pada bensin sebelum masuk ke karburator atau injektor. Yang kedua, sistem pengapian, busi itu menghasilkan percikan listrik untuk membakar campuran udara dan bensin. Sistem kelistrikan, koil, menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan busi untuk memercikan. Selanjutnya itu ada motor bakar 4 tak diesel. Apa sih pengertian dari motor bakar 4 tak diesel itu? Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui proses selangkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Karena 4 langkahnya sama seperti tadi, dan sudah saya jelaskan, kita next saja, slide selanjutnya. Nah, dan ini sama seperti tadi langkah tenaga dan langkah langkah buang. Perbedaannya itu pada perbedaannya dengan mesin bensin adalah tidak adanya busi dan pembakaran terjadi karena panas yang dihasilkan dari kompresi udara itu sendiri. Jadi perbedaannya itu dia tidak menggunakan busi dan pembakarannya itu kan dia kan panas. Jadi panas yang di atas suhu rata-rata. Jadi dia lebih tinggi, kemudian dia itu terkompresi. Jadinya dia itu lewat pembakarannya nggak gitu. Di sini saya sertakan gambar. Warna biru itu air intake. Yang warna biru ini adalah pressure. Dan warna merah itu fuel injection, temperatur. Dan warna abu-abu ini exhaust. Jadi air intake ini, di sini itu ada udara dan bahan bakar. Kemudian terkompresi di sini di ruang pembakaran. Nah, ini tidak ada busi ya. Jadi dia kompresi pakai air dan yang kuning itu fluid. Dan exhaust ini pengeluaran. Jadi dia tidak menggunakan busi, tapi proses pembakarannya itu panas yang dihasilkan dari kompresi udara itu sendiri. Itu. Jadi suhunya itu atau tegangan ya suhunya itu di atas rata-rata. Jadi dia sangat panas. Jadi itu yang menghasilkan pembakaran dan ya pembakaran.
Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan motor bakar 4 tak diesel itu lebih hemat bahan bakar, torsi besar, umur mesin lebih panjang, bahan bakar lebih kaya energi. Sedangkan kekurangan motor bakar 4 tak diesel itu ada suara dan getaran lebih besar, biaya lebih mahal, perawatan lebih kompleks, emisi lebih pekat, performa di putaran atas kurang baik. Selanjutnya itu ada komponen utamanya. Komponen utamanya itu ada box silinder, kepala silinder, piston dan batang piston, atau batang rod, poros engkol, crankshaft, flap valve, dan camshaft. Komponen pendukung lainnya yaitu ada batang piston, camshaft, injektor, dan flywheel. Selanjutnya ada perhitungan dasar, perhitungan dasar motor bensin 4 tak, dan perhitungan dasar motor diesel 4 tak. Nah, di sini sudah saya cantumkan rumus dasarnya, dan saya contohkan juga dengan contoh soal motor bensin 4 taknya. Sudah jelaskan rumus dasarnya ini untuk rumah dasar motor diesel 4 tak dan contoh soalnya ini. Oke, next. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sunatun Hidayati, NPM 2414071079 dari kelas TEPA. Di sini saya akan mengerjakan tugas motor bakar teknik pertanian yang saya akan mempresentasikan yang berjudul motor bakar dua tak bensin. Selanjutnya, pengertian motor bakar dua tak bensin. Apa sih motor bakar dua tak bensin itu? Motor bakar dua tak bensin adalah jenis mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerjanya, hisap, kompresi, usaha, dan buang, hanya dalam dua langkah piston dan satu putaran poros engkol. Berbeda dengan mesin empat tak, motor dua tak bensin menggunakan katup atau celah pada dinding silinder disebut port dan tidak memiliki katup masuk atau buang, sehingga konstruksinya lebih sederhana. Campuran bensin dan udara juga harus dicampur dengan oli pelumas karena proses pelumasannya terjadi bersamaan dengan pembakaran. Motor ini menggunakan bahan bakar bensin yang biasanya dicampur dengan oli 2T oil karena tidak memiliki sistem pelumasan terpisah. Oli ikut terbakar bersama bensin untuk melumasi piston dan silinder. Proses pemasukan campuran udara bahan bakar dan pembuangan gas sisa dilakukan hampir bersamaan melalui port atau lubang pada dinding silinder tanpa katup seperti pada motor 4 tak. Prinsip kerjanya yaitu langkah pertama itu hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA. Di ruang bawah piston terbentuk vakum yang menghisap campuran udara dan bensin. Di ruang atas piston, campuran udara dan bensin yang sudah ada sebelumnya dikompresi, ditekan sehingga suhunya dan tekanannya naik. Saat mendeteksi TMA, busi memercikan api, menyebabkan ledakan dan mendorong piston ke bawah. Langkah kedua yaitu usaha dan buang. Gerakan piston ke bawah, langkah usaha menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol. Saat piston bergerak ke bawah, tekanan di ruang bawah piston naik dan mendorong campuran segar yang sudah ada masuk ke ruang atau atas piston melalui saluran bilas. Gerakan piston ke bawah membuka saluran buang, membuang sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Piston kemudian bergerak ke atas lagi untuk memulai siklus baru. Gambar prinsip kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia memiliki dua prinsip kerja langsung dalam satu kali kerja, yaitu sekali kerja dua. Ini gambar prinsip kerjanya. Ini jadi full kompresinya di sini. Ini busi, transportnya, pelumas ini masuk terkompresi. Ini piston naik kerjanya yaitu naik turun. Ini bahan bakar dan udara. Lalu dia lewat lewat sini, silinder sini, keluar ke katup buang. Upstroke dan downstroke. Intake port is convert a valve. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan motor dua tak bensin. Tenaga lebih besar. Menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan mesin dua tak dengan ukuran yang sama. Sehingga akselerasi lebih cepat. Desain sederhana.
Memiliki komponen lebih sedikit, tanpa klep dan noken as, sehingga lebih ringan, lebih mudah diperbaiki, dan biaya produksi lebih murah. Bobot ringan. Bobot mesin yang lebih ringan membuat kendaraan lebih lincah dan mudah dikendalikan. Perawatan lebih mudah. Perawatan tidak perlu setel klep atau ganti filter oli karena oli sudah tercampur dengan bahan bakar. Kekurangannya yaitu motor dua tak bensin, konsumsi bahan bakar boros, menggunakan lebih banyak bahan bakar karena tidak ada siklus pembakaran yang sempurna. Boros oli, membutuhkan oli samping yang dicampur ke dalam bahan bakar untuk pelumasan. Terus selanjutnya emisi gas buang tinggi menghasilkan emisi gas buang yang lebih banyak dan berasap karena di samping ikut terbakar sehingga tidak ramah lingkungan. Lebih cepat panas. Proses pembakarannya lebih cepat dan lubang buang di bagian silinder membuat mesin lebih lebih cepat panas. Yaitu yang terakhir suara lebih bising. Karena suara mesin lebih cenderung lebih kasar dan bising dibandingkan mesin 4 tak. Komponen utamanya yaitu ada silinder, piston, poros engkol, batang penghubung, busi, bak mesin. Saya akan menjelaskan silinder. Silinder itu ruang tempat piston bergerak naik turun. Dan piston ini komponen yang bergerak di dalam silinder, bertugas memadatkan campuran bahan bakar dan udara, serta mengubah energi hasil pembakaran menjadi gerakan putar pada crankshaft, poros engkol atau crankshaft. Mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Batang penghubung atau connecting rod fungsinya menghubungkan piston dengan poros engkol. Busi atau spark plug menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar di dalam ruang bakar. Bak mesin atau crankcase berfungsi sebagai ruang di bawah silinder tempat poros engkol berbeda. Komponen pendukung khas dua tak, yaitu kepala silinder atau silinder head, terus saluran ports. Kepala silinder atau silinder head, bagian atas dari silinder tempat busi terpasang dan membentuk ruang bakar. Saluran ports, mesin dua tak tidak menggunakan kotub tradisional, melainkan mengandalkan saluran-saluran khusus untuk mengatur aliran gas. Terdapat tiga jenis saluran utama, yaitu saluran masuk, saluran buang, saluran pemilasan. Saluran masuk intake port, saluran buang exhaust port, saluran pembiasan transfer port. Selanjutnya, itu ada karakteristik utama. Karakteristiknya yaitu desain sederhana dan ringan. Mesin dua tak tidak menggunakan katup, melainkan piston yang berfungsi sebagai katup, sehingga komponennya lebih sedikit dan bobotnya lebih ringan. Tenaga besar per bobot, karena menghasilkan satu siklus kerja usaha dalam dua langkah, piston, satu putaran poros engkol, motor ini mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dan rasio tenaga terhadap berat yang lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Biaya produksi rendah. Kesederhanaan desain membuat biaya produksi motor 2 tak lebih murah dibandingkan mesin 4 tak. Pelumasan oli bersama bensin. Oli pelumas dicampurkan langsung dengan bensin, sehingga sebagian oli akan terbakar bersama bahan bakar. Hal ini menyebabkan gas buang yang lebih berasap, putih pekat, dan konsumsi oli lebih banyak. Konsumsi bahan bakar boros. Pemakaian bahan bakar cenderung lebih boros karena proses pembakaran yang kurang sempurna dan adanya gas buang yang tidak terpakai sepenuhnya. Emisi gas buang tinggi. Motor 2 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak, terutama karena pembakaran oli yang ikut terjadi. Selanjutnya, itu ada contoh aplikasi dari motor 2 tak bensin, yaitu ada motor tempel atau perahu, motor trail, gergaji mesin atau sinso, mesin potong rumput. Jadi, contoh aplikasi ini menggunakan mesin motor 2 tak. Nih, ada motor tempel perahu, gambarnya seperti ini, motor trail, seperti merek CRF, KLX, ya motor trail lah. Terus gergaji mesin atau senso, mesin pemotong rumput. Selanjutnya, itu ada perhitungan dasar. Perhitungan dasar motor 2 tak. Dalam dua langkah piston, satu siklus kerja satu tenaga. Langkahnya kompresi, pembakaran, naik tenaga, turun tenaga setiap satu putaran proses engkol. Rumus dasar yang paling mendasar yaitu PS sama dengan Pi per 4 dikali di persegi dikali S.
D sama dengan bor, diameter silinder, S itu stroke, mm atau cm. Displacement total, jika satu silinder ya sama dengan S. Perkiraan daya indikasi teoritas P, ml kali fps kali N per 60. PMI itu tekanan rata-rata indeksi bar atau buah ke N atau meter persegi. N itu putaran atau menit, output itunya watt. Contoh soalnya. Nah, diketahui diameter silinder itu 6 cm. Langkah pistonnya itu 6 cm. Putarannya itu ada 6000 rpm. Tekanan rata-rata indikasi PMM sama dengan 4 bar. Nah, hitung volume langkah PS-nya. PS-nya tadi kan sudah dijelaskan rumusnya seperti ini. Jadi perhitungannya Pi per 4 sama dengan 0,785 dipersegi dikali 6 kali 6 ini tadi sama dengan 36. Nah, ini tadi kan udah diketahui 0,785 dikali 36 ini sama dengan 28,26. Nah, 28,26 itu dikali 6 jadinya 169,56 cm kubik. Ubah ke meter kubik. 169,56 cm kubik ini diubah sentimeter diubah jadi meter itu jadi 0,0001169 meter kubik. Nah, hitung gaya indikasinya atau PI-nya rumusnya itu PI sama dengan PMI dikali VS dikali N per 60. Ubah satuan PMI itu 4 bar sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 N per meter persegi. Masukkan angkanya PI sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,000169 dikali 6000 per 60. Nah, jadi kita masukin lagi 4 dikali 10 met 10 pangkat 5 dikali 0,00169 dikali 100 mendapatkan hasil 6760 watt. Kemudian jadi kilowatt jadi 6,7. Kemudian jadi HP-nya 9 HP. Jawaban akhirnya dia motor 6,7 kilowatt jadi 9 HP. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Motor bakar dua tak merupakan mesin pembakaran dalam yang menghasilkan satu langkah kerja usaha setiap satu putaran poros engkol, sehingga menghasilkan tenaga lebih besar dibanding motor empat tak dengan kapasitas silinder yang sama. Proses isap, kompresi, pembakaran, dan buang berlangsungnya hanya dalam dua langkah piston, membuat desainnya lebih sederhana, ringan, dan mampu mencapai putaran tinggi. Namun, efisiensi bahan bakar pada motor dua tak relatif rendah karena sebagian bahan bakar dapat ikut terbuang bersama gas buang. Selain itu, sistem pelumasan yang mencampur oli dengan bensin menimbulkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan tidak ramah lingkungan. Sehingga sehingga penggunaannya kini mulai digantikan oleh motor empat tak. Secara umum, motor dua tak tetap dipilih untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar dengan mesin yang ringan dan sederhana seperti pada Shinso, mesin potong rumput, dan motor balap lama. Jadi kalau motor dua tak ini tidak cocok untuk perjalanan jauh karena ya itu tadi sebenarnya lebih cepat. Cuman kalau buat perjalanan yang jauh itu tidak cocok karena dia tuh pasti ada kekurangannya. Nah, lebih cocoknya itu motor 4 tak bensin. Sekarang kini mungkin kalau buat 4 tak bensin itu digunakan buat tertentu kayak tadi itu yang saya jelaskan ada Shinso, mesin potong rambut, motor-motor trail itu menggunakan motor bakar dua tak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Senatun Hidayati dengan NPM 2414071079 dari kelas Tab A. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Pengertian.
Sistem pelumasan adalah rangkaian komponen yang menyalurkan oli untuk mengurangi gesekan, membersihkan kotoran, dan membantu mendinginkan mesin. Sementara sistem pendinginan adalah sistem yang dirancang untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap ideal dengan mencegah overheating. Overheating, kedua sistem ini bekerja sama untuk menjaga mesin tetap awet dan berkinerja optimal. Nah, adapun fungsi-fungsinya. Ada fungsi sistem pendinginan dan fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pendinginan menyerap dan membuang panas, mengalirkan air pendingin ke bagian mesin untuk menyerap panas dari proses pembakaran, lalu membawanya ke radiator untuk didinginkan. Selanjutnya, mencegah overheating. Menjaga suhu mesin agar tetap berada pada level yang aman sehingga mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Selanjutnya ada fungsi sistem pelumasan. Melumasi, mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak dengan membentuk lapisan film pelindung sehingga memperpanjang usia pakai mesin. Mendinginkan, menyerap panas dari komponen yang bergerak dan membawanya ke komponen lain seperti oil cooler untuk didinginkan. Membersihkan, mengangkat kotoran dan sisa keausan dari komponen mesin dan membawanya ke bak oli atau filter oli. Mencegah karat, melindungi komponen mesin dari karat dan korosi. Selanjutnya, menciptakan segel, membantu menyegel celah, misalnya antara piston dan dinding silinder untuk mencegah kebocoran gas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis. Sistem pendingin terdiri dari pendinginan udara, alami atau paksa, dan pendinginan cair, air, atau oli. Sedangkan sistem pelumasan terdiri dari sistem percik, splash, sistem tekanan, force feed, dan sistem kombinasi. Jenis sistem pendinginan. Ada dua, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan cairan. Sistem pendinginan udara. Alami menggunakan hembusan angin langsung untuk mendinginkan mesin. Umum pada motor harian dan skutik murah. Paksa, force air cooling. Menggunakan kipas untuk menghasilkan aliran udara efektif saat kondisi macet. Sistem pendinginan cairan, ada air dan oli. Air, menggunakan cairan pendingin, air atau cairan khusus yang mengalir melalui water jacket di blok mesin, umum pada mobil dan motor performa tinggi. Oli, menggunakan oli sebagai media pendingin tambahan, bekerja dengan menggabungkan pendinginan dan pelumasan, sering digunakan pada motor sport mid-range. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis sistem pelumasan. Sistem pelumasan itu ada dua, yaitu sistem percik dan sistem tekanan. Sistem percik atau splash system, oli dipercikkan dari bak oli dipercikkan ke komponen yang bergerak dari bak oli sump untuk melumasi. Selanjutnya, sistem tekanan pressure system. Oli dipompa secara bertekanan ke bagian-bagian kritis mesin seperti bantalan atau bearing untuk pelumasan yang dipresisi. Selanjutnya itu ada komponen utama. Kita jelaskan komponen utama sistem pendingin dulu, yaitu ada radiator, pompa air, termostat, kipas radiator, selang radiator, water jacket. Radiator adalah fungsinya itu untuk mendinginkan cairan pendingin atau cairan coolant yang membawa panas dari mesin. Ada pompa air, water pump, memompa cairan pendingin dari radiator ke blok mesin untuk menyerap mesin. Terus ada termostat, mengatur aliran cairan pendingin ke radiator berdasarkan suhu mesin. Bekerja sebagai katup yang hanya membuka ketika cairan sudah mencapai suhu tertentu. Kipas radiator atau radiator fan, mendorong udara melalui radiator untuk membantu proses pendinginan, terutama saat mobil berhenti untuk melaju pelan. Selang radiator, menghubungkan komponen-komponen sistem pendingin seperti radiator dan pompa air. Water jacket, fungsinya yaitu sebagai saluran di dalam blok mesin tempat cairan pendingin mengalir untuk menyerap panas. Komponen utama sistem pelumasan yaitu ada bak oli, pompa oli, filter oli, strainer, katup tekanan, dan oil gallery. Bak oli atau oli pan, tempat untuk menampung oli pelumas.
Pompa oli atau oil pump mengisap dan menyalurkan oli ke seluruh komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Filter oli atau oil filter menyaring kotoran dan partikel dari oli sebelum didistribusikan kembali. Strainer, cairan kasar, saringan kasar yang dipasang sebelum pompa oli untuk menyaring partikel besar. Katup tekanan atau pressure valve mengatur tekanan oli agar tetap stabil sesuai dengan kondisi putaran mesin. Oil gallery berfungsi sebagai jalur distribusi oli di dalam mesin. Selanjutnya itu ada cara kerja sistem pendinginan. Cara kerja sistem pendinginan itu, yang satu ada penyerapan panas. Saat mesin menyala, pompa air mengalirkan cairan pendingin ke water jacket, saluran di dalam blok mesin dan kepala silinder. Cairannya menyerap panas dari mesin saat bersirkulasi. Yang kedua yaitu pengaturan suhu. Termostat bertindak sebagai katup yang mengatur aliran cairan pendingin saat mesin dingin. Termostat tertutup dan cairan bersirkulasi melalui selang bipas untuk mempercepat pemanasan. Yang ketiga yaitu pendinginan di radiator. Saat mesin panas, termostat membuka, cairan pendingin yang panas dialirkan ke radiator, di mana panasnya dibuang ke udara melalui sirip-sirip radiator, baik secara alami karena gerakan kendaraan atau dengan bantuan kipas. Yang terakhir yaitu ada siklus berulang. Cairan pendingin yang sudah dingin kemudian didorong kembali oleh pompa air ke dalam mesin untuk menyerap panas lagi. Mengulang siklus ini untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Saya sertakan gambarnya ini. Di sini ada kepala silinder, katup termostat, blok silinder, pompa air, radiator, kipas, saluran bypass. Nah, ini kan tadi kan kita jelaskan pencerapan panas ini saat mesin menyala pompa air, mengalirkan pendingin cekat saluran berarti dari silinder. Ini kepala silinder. Jadi dari sini menyerap panas dari mesin saat bersirkulasi. Habis itu ada katup. Nih katupnya. Katup masuk, katup buang. Itu untuk pengaturan suhu. Dan yang ketiga itu pendinginan radiator. Ini radiator di sini. Kemudian ada siklus berulang. Ini tuh dari kemudian didorong kembali dari pompa air menyerap panas lagi. Pompa air nih ya, pompa air. Jadi kan ini kan ada panahnya. Dari kepala silinder itu ke atas sini, terus masuk ke katup, terus ke bawah sini. Ini tadi ada saluran bebas. Kemudian dari kipasnya ini yang didinginkan nih di blok silinder. Selanjutnya, cara kerja pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan itu ada empat. Yang pertama, penghisapan oli. Pompa oli menghisap oli dari bak oli atau oil pan melalui saringan kasar. Dua, penyaringan oli. Oli yang terhisap kemudian melewati saringan oli, oil filter untuk membersihkan kotoran dan serpihan logam sebelum didistribusikan. Yang ketiga itu pelumasan komponen. Oli yang sudah bersih kemudian ditekan dan dialirkan ke seluruh komponen bergerak mesin seperti crankshaft, camshaft, dan piston, sehingga melumasi dan mengurangi gesekan antar komponen. Yang terakhir itu kembali ke bak oli. Oli yang telah melumasi, komponen akan kembali ke bak oli karena gaya gravitasi, siap untuk dihisap dan dilumasi kembali oleh pompa oli. Nah, ini kan ada lengan pemutus, batang pendorong, bantalan bantalan pena engkol, bantalan utama, saringan, pompa, panci minyak. Saya satukan gambar. Cara kerja pelumasan tadi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Si, saya jelaskan terlebih dahulu sistem pendinginannya. Kelebihannya yaitu menjaga suhu kerja mesin tetap stabil, mencegah overheating yang merusak mesin, memperpanjang usaha usaha usia pakai mesin, suara mesin lebih halus pada pendinginan cairan. Kekurangannya, komponen lebih banyak dan kompleks. Risiko kebocoran pada radiator atau selang. Membutuhkan perawatan rutin dan coolant, bobot sistem lebih berat. Selanjutnya, sistem pelumasan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengurangi gesekan antar komponen mesin, mencegah keausan dan kerusakan komponen, membantu pendinginan tambahan pada mesin, membersihkan kotoran dan karbon pada mesin. Kekurangannya yaitu memerlukan penggantian oli secara rutin. Jika telah diganti, dapat menyebabkan sludge atau lumpur oili, risiko kebocoran oli pada seal atau gasket,
harus menggunakan oli sesuai spesifikasi mesin. Selanjutnya ada cara perawatannya agar tidak agar pemakaiannya itu lebih lebih jangka panjang gitu. Perawatan sistem pendingin. Periksa level dan kualitas coolant. Pastikan level cairan pendingin selalu berada di antara tanda L dan F pada tangki cadangan. Gunakan coolant yang direkomendasikan, bukan air biasa, dan hindari cairan yang sudah kotor atau berkarat. Terus selanjutnya, periksa radiator dan sirip-siripnya. Periksa secara visual apakah ada kerusakan atau kebocoran. Bersihkan sirip radiator dari kotoran dengan hati-hati agar tidak tertekuk. Dan pastikan tutup radiator selalu rapat. Yang terakhir yaitu periksa selang. Pastikan tidak ada retakan, kebocoran, atau kerusakan pada selang dan sambungannya. Periksa juga kondisi drive valve yang menggerakkan pompa air. Selanjutnya itu ada perawatan sistem pelumasan. Ganti oli dan filter oli secara rutin. Lakukan penggantian oli dan filter oli sesuai interval yang direkomendasikan pabrikan. Biasanya setiap 4.800 hingga 9.000 kilometer atau minimal setahun sekali. Gunakan oli yang tepat. Pastikan jenis dan spesifikasi oli sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil Anda untuk menjaga performa dan keawetan mesin. Yang terakhir yaitu ada periksa kebocoran. Setelah mengganti oli, periksa kembali area baut pembuangan untuk memastikan tidak ada kebocoran. Kesimpulannya, keduanya sangat krusial untuk kinerja optimal mesin. Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas pada komponen mesin yang bergerak. Sementara itu, sistem pendinginan secara khusus bertugas menyerap dan membuang panas berlebih yang dihasilkan mesin agar tidak terjadi overheat. Keduanya seringkali saling bekerja sama, di mana sistem pelumasan juga turut berperan dalam mendinginkan mesin dengan menyerap panas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Senatun Hindiati dengan NPM 2414071079 dari kelas Tab A. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu materi sistem transmisi manual dan matic. Selanjutnya itu pengantar fungsi. Sistem transmisi merupakan salah satu komponen utama pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak. Tujuan utamanya adalah agar kendaraan dapat berjalan dengan tenaga yang cukup pada berbagai kondisi kecepatan dan beban. Tanpa sistem transmisi, tenaga dari mesin tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan. Misalnya saat berakselerasi, menanjak, atau melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, adapun fungsi transmisi manual dan fungsi transmisi otomatis atau matic. Yang pertama itu, saya menjelaskan fungsi transmisi manual. Transmisi manual berfungsi untuk, yang pertama, mengatur perbandingan gigi atau rasio gear agar tenaga mesin sesuai dengan kecepatan kendaraan. Selanjutnya itu, mentransfer tenaga dari mesin ke roda melalui sistem kopling dan gearbox. Selanjutnya itu ada memori kontrol penuh pada pengemudi dalam memilih gigi sesuai kebutuhan, tenaga besar atau kecepatan tinggi. Selanjutnya itu memutus dan menyambung tenaga mesin ke roda dengan bantuan pedal kopling. Contoh fungsi yang praktis itu saat menanjak, pengemudi memilih gigi rendah agar tenaga besar, sedangkan di jalan datar gigi tinggi untuk efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada fungsi transmisi otomatis atau matic. Transmisi otomatis berfungsi untuk mengubah gigi secara otomatis sesuai kecepatan dan beban mesin tanpa perlu pedal kopling. Mempermudah pengoperasian kendaraan, terutama di lalu lintas padat. Menjaga putaran mesin tetap optimal dengan bantuan torque converter dan sistem hidrolik atau elektronik. Selanjutnya yang terakhir, mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak perlu sering memindahkan gigi secara manual.
Contoh fungsi praktisnya itu, saat mobil metik berjalan di tanjakan, sistem otomatis menurunkan gigi sendiri untuk menambah tenaga tanpa pengemudi harus mengganti gigi. Selanjutnya itu ada pengertian sistem transmisi manual. Apa sih sistem transmisi manual itu? Sistem transmisi manual adalah sistem pemindah tenaga pada kendaraan yang perpindahan giginya dilakukan secara manual oleh pengemudi menggunakan kopling atau clutch dan tuas persneling shift lever. Tenaga dari mesin diteruskan ke roda melalui beberapa komponen seperti kopling, gearbox, poros propeller, dan diferensial. Ciri-ciri utamanya yaitu pengemudi menginjak pedal kopling saat mengganti gigi. Rasio gigi bisa dipilih sesuai kebutuhan, tenaga besar, atau kecepatan tinggi. Perawatan lebih mudah dan biaya lebih murah. Konsumsi bahan bakar lebih efisien bila dikemudian dengan benar, dikemudikan dengan benar. Contohnya itu ada mobil manual seperti Toyota, Avanza tipe E manual, Honda Civic manual, dan motor bebek biasa. Selanjutnya itu ada pengertian sistem transmisi matic. Apa sih sistem transmisi matic itu? Sistem transmisi otomatis adalah sistem pemindahan tenaga yang dapat mengganti gigi secara otomatis tanpa perlu menginjak pedal kopling. Transmisi ini bekerja dengan bantuan torque converter, planetary gear shift, dan sistem hidrolik atau elektronik. Jadi perbedaan antara pengertian sistem transmisi manual dan matic itu, kalau manual itu kita yang bisa mengira-ngira giginya seperti mau kecepatannya tinggi atau rendah. Jadi kalau matic ini dia otomatis, jadi kita tidak perlu menginjak pedal koplingnya gitu. Adapun ciri-ciri utama sistem transmisi matic itu tidak menggunakan pedal kopling, gigi berpindah otomatis sesuai kecepatan dan beban mesin. Pengoperasian lebih mudah dan nyaman, terutama di jalan macet. Konsumsi bahan bakar umumnya sedikit lebih boros dibanding transmisi manual. Adapun contohnya yaitu ada mobil Matic seperti Honda Brio, CVT, Toyota Yaris Matic, dan motor Matic seperti Honda, Vario, atau Yamaha NMAX. Jenis-jenis transmisi. Yang pertama itu ada transmisi manual atau manual transmission. Transmisi manual adalah sistem pemindah tenaga yang menggunakan kopling dan tuas parseneling untuk memindahkan gigi secara manual oleh pengemudi. Biasanya terdapat 5 atau 6 percepatan maju dan satu mundur. Ciri-cirinya itu ada menggunakan pedal kopling, gigi dioperasikan oleh pengemudi, lebih efisien bahan bakar, biaya perawatan lebih murah. Contohnya itu ada mobil Toyota Avanza manual, motor bebek, Supra X atau Jupiter Z. Selanjutnya itu ada transmisi otomatis, konvensional, atau automatic transmission. Jenis ini menggunakan torque converter, planetary gear shift, dan sistem hidrolik untuk memindahkan gigi secara otomatis tanpa pedal kopling. Ciri-cirinya itu ada perpindahan gigi halus dan otomatis, hanya menggunakan pedal gas dan rem, cocok untuk lalu lintas kota. Biasanya lebih boros bahan bakar dibanding manual. Contohnya itu ada mobil Toyota Yaris AT, Honda Jazz Matic. Selanjutnya, selanjutnya itu ada transmisi CVT. Transmisi CVT itu ada Continually Variable Transmission. Transmisi CVT itu menggunakan puli dan sabuk baja untuk menghasilkan perbandingan gigi yang terus-menerus berubah tanpa hentakan. Biasanya digunakan pada motor metik dan mobil modern. Ciri-cirinya itu perpindahan gigi sangat halus, akselerasi terasa linear, lebih hemat bahan bakar, perawatan harus rutin agar tidak cepat aus. Contohnya itu ada motor metik, Vario atau NMAX, mobil Honda Brio, CVT, Toyota Corolla, Altis, CVT. Selanjutnya ada sistem jenis transmisi semi otomatis, semi otomatik atau AMT, clutchless, clu- clu- clutchless manual. Jenis ini adalah gabungan antara transmisi manual dan otomatis, di mana perpindahan gigi dikendalikan secara elektronik, tetapi tanpa pedal kopling. Ciri-cirinya itu ada pengemudi pengemudi tetap memilih gigi manual mode, tapi tanpa kopling.
lebih efisien dari matic konvensional, banyak digunakan pada mobil LCGC. Contohnya itu Suzuki Ignis AGS, Wuling Air F. Selanjutnya, ada komponen utama transmisi manual. Ada empat. Yang pertama itu ada kopling, gearbox, tuas parseling, poros propeller. Pertama, saya akan menjelaskan kopling atau clutch berfungsi untuk memutus dan menyambung tenaga mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, tenaga dari mesin terputus sehingga gigi bisa dipindahkan dengan halus. Yang kedua itu ada gearbox kotak transmisi. Berfungsi untuk mengatur perbandingan gigi atau rasio gear sesuai kebutuhan tenaga atau kecepatan kendaraan. Yang ketiga itu ada tuas parseling atau shift lever digunakan untuk pengemudi untuk memilih posisi gigi. 1, 2, 3, 4, 5, R. Gerakan tuas ini menggerakkan shift fork di dalam gearbox. Yang keempat itu ada poros propeller shaft. Menyalurkan tenaga dari transmisi ke diferensial, terutama pada kendaraan penggerak belakang atau RWD. Selanjutnya, ada komponen utama transmisi matic. Yang pertama ada torque converter, planetary gear set, hydraulic control system, valve body. Pertama, ada torque converter. Fungsinya itu sebagai pengganti kopling pada transmisi matic. Menyalurkan tenaga mesin ke transmisi menggunakan fluida oli transmisi terdiri dari pump impeller, turbin, dan stator. Yang kedua itu ada planetary gear set, merupakan inti sistem transmisi otomatis yang mengatur perbandingan gigi secara otomatis. Dapat menghasilkan gigi maju dan mundur dengan kombinasi sun gear, planet gear, dan ring gear. Yang ketiga itu ada hydraulic control system. Fungsinya itu mengatur aliran oli tekanan tinggi untuk mengoperasikan kopling dan brake band agar gigi berpindah otomatis. Selanjutnya yaitu yang keempat ada valve body. Bagian utama dari sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pusat kendali perpindahan gigi otomatis, berisi banyak katup atau valve dan saluran oli. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada transmisi manual. Kelebihannya itu yang pertama, efisiensi bahan bakar lebih baik karena pengemudi bisa mengatur putaran mesin secara berlangsung. Dan yang kedua itu ada biaya perawatan dan perbaikan lebih murah dibanding transmisi matic. Yang ketiga itu konstruksi sederhana dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Yang keempat itu kontrol penuh terhadap kendaraan, terutama saat menanjak, menurun, atau di jalan licin. Yang kelima itu umur pakai lebih panjang jika digunakan dengan benar. Kekurangannya itu yang pertama, lebih sulit dioperasikan, terutama bagi pengemudi pemula. Dan yang kedua itu membutuhkan tenaga ekstra karena harus sering menginjak kopling dan memindahkan gigi. Yang ketiga itu kurang nyaman di lalu lintas padat karena sering mengganti gigi. Yang keempat, jika penggunaan kopling tidak tepat, bisa menyebabkan aus cepat pada kampas kopling. Yang kedua itu ada transmisi otomatis atau matic. Kelebihannya yang pertama itu mudah dan praktis dioperasikan, tidak perlu menginjak kopling. Dan yang kedua itu nyaman digunakan di jalan macet karena perpindahan gigi dilakukan otomatis. Yang ketiga, perpindahan gigi halus dan stabil, cocok untuk pengemudi pemula. Dan yang keempat itu minim hentakan, membuat perjalanan lebih nyaman. Dan yang kelima itu beberapa tipe matic modern seperti CVT, DCT lebih hemat bahan bakar dibanding metrik konvensional. Kekurangannya itu yang pertama, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal. Kedua, konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros pada metrik konvensional. Dan yang ketiga itu, perpindahan gigi tidak bisa diatur langsung oleh pengemudi atau kurang responsif. Yang keempat, komponen lebih kompleks sehingga sulit diperbaiki tanpa alat khusus. Dan yang kelima, kurang cocok untuk medan berat jika tidak dirancang khusus. Misalnya transmisi matic off-road. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya pada materi ini, sistem transmisi pada motor bakar berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak dengan rasio yang sesuai. Transmisi manual memberikan kontrol penuh kepada pengendara dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.
namun memerlukan keterampilan lebih saat pengoperasian. Sementara itu, transmisi matic bekerja secara otomatis tanpa kopling manual, sehingga lebih nyaman dan praktis digunakan, terutama di lalu lintas padat. Dengan demikian, transmisi manual unggul dalam efisiensi dan kontrol, sedangkan transmisi matic unggul dalam kemudahan dan kenyamanan berkendara. Jadi, perbedaan sistem transmisi manual dan matic itu, yang pertama tadi, sistem transmisi manual itu dia kita ada pedal koplingnya. Jadi kita bisa mengatur sendiri kecepatannya mau gigi 2, gigi 1, gigi 3, gigi 4. Nah, sedangkan sistem otomatis ini dia otomatis tanpa kita harus menginjak pedal kopling. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Senatun Hidayati dengan NPM 2414071079 dari kelas TEPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang materi sistem kelistrikan. Jadi, pengertiannya itu, apa sih sistem kelistrikan itu? Sistem kelistrikan adalah suatu rangkaian atau jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan energi listrik agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti penerangan, penggerak mesin, komunikasi, dan peralatan elektronik, dan sebagainya. Secara umum, sistem kelistrikan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama itu ada pembangkit atau generating system. Bagian yang berfungsi menghasilkan energi listrik dari sumber energi lain seperti bahan bakar fosil, air, angin, atau sinar matahari. Yang kedua yaitu sistem transmisi atau transmission system. Sistem yang berfungsi menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi dari pembangkit ke pusat-pusat beban, kota, atau industri. Yang ketiga itu distribusi, distribution atau sistem. Distribution system, bagian yang menyalurkan listrik dari jaringan transmisi ke konsumen, rumah, pabrik, perkantoran, dan lain-lain dengan tegangan yang lebih rendah. Nah, kalau transmisi tadi itu kayak di kota atau ke industri itu yang bagian yang tegangan yang tinggi, kayak dia tuh tegangannya lebih tinggi dibandingkan distribusi yang cuma di rumah, perkantoran, pabrik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga saya sertakan gambar. Gambarnya ini. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kelistrikan. Jenis-jenis kelistrikan itu arus AC bolak-balik dari spool untuk sistem pengapian seperti busi, CDI, dan lampu depan, serta arus DC searah. Dari aki untuk komponen elektronik seperti sin, klakson, dan panel instrumen. Ada juga sistem kelistrikan pada motor listrik, kendaraan listrik yang berbeda. Itu yang pertama saya akan menjelaskan sistem kelistrikan AC. Jadi kan ada sistem kelistrikan AC dan DC. Nah, yang pertama itu adalah sistem kelistrikan AC atau arus bolak-balik. Sumbernya itu dihasilkan oleh sepul atau kumparan yang berputar di dalam mesin. Dan fungsinya itu menghasilkan listrik untuk komponen yang memerlukan daya cukup besar untuk beroperasi seperti sistem pengapian, busi atau CDI, dan lampu depan. Dan yang kedua itu ada sistem kelistrikan DC atau arus searah. Sumbernya itu berasal dari aki atau akumulator yang kemudian digunakan untuk menyuplai daya ke berbagai komponen kelistrikan motor. Fungsinya itu untuk menghasilkan listrik untuk komponen yang membutuhkan arus searah seperti lampu sen, klakson, starter, dan panel instrumen digital atau analog. Nah, konversinya itu ada arus AC dari spool akan diubah menjadi arus DC oleh kiprok atau regulator untuk mengisi aki. Selanjutnya itu ada besaran utamanya. Besaran utamanya itu ada tegangan, arus listrik, hambatan. Nah, tegangan ini
atau volt atau biasa juga dengan V, V, terus arus listrik itu ada ampere, hambatan itu ada ohm. Pertama saya jelaskan tegangan volt atau V. Perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam satu rangkaian. Nah, itu tadi tegangan. Nah, sedangkan untuk arus listrik itu laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam rangkaian. Nah, habis itu ada hambatan, hambatannya itu adalah OHM, ukuran seberapa besar suatu bahan menentang aliran arus listrik. Adapun besaran penting lainnya itu ada muatan listrik, daya listrik, induktansi, kapasitansi. Saya menjelaskan apa itu muatan listrik. Muatan listrik adalah jumlah total muatan yang terkandung dalam suatu objek. Satunya itu ada kolom atau C. Nah, daya listrik. Daya listrik itu adalah laju di mana energi listrik digunakan atau diproduksi per satuan waktu. Satuannya itu ada watt. Bisa disebutkan dengan W. Selanjutnya itu ada induktansi, kemampuan sebuah sirkuit untuk menyimpan energi dalam medan magnet. Satuannya itu ada Henry atau juga dengan simbol H. Selanjutnya ada kapasitansi, kemampuan sebuah objek untuk menyimpan muatan listrik. Satuannya itu ada farad atau F. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama dari sistem pengisian dan sistem pengapian. Sini juga saya sertakan gambarnya, namun tidak terlalu jelas karena karena mungkin terpotong. Nah, saya jelaskan sistem pengisian dulu. Sistem pengisian itu ada aki atau baterai, sumber daya utama untuk menyalakan mesin dan menunjang komponen elektronik seperti ecu dan lampu. Aki ini berfungsi untuk menyimpan daya listrik. Nah, terus selanjutnya ada alternator atau spool. Menghasilkan listrik untuk mengisi kembali aki dan memberi daya pada komponen kelistrikan lainnya saat mesin berputar. Nah, terakhir itu ada kiprok atau receiver regulator. Mengatur dan menstabilkan tegangan listrik dari spool, mengubah arus AC menjadi DC untuk mengisi aki. Komponen ini mencegah aki kelebihan atau kekurangan daya atau overcharger atau tekor. Selanjutnya itu ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu ada koil, busi, sama CDI. Nah, koil itu, koil pengapian, mengubah tegangan rendah dari aki menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk memercikan api di busi. Selanjutnya itu ada busi. Busi adalah komponen yang menerima percikan api dari koil dan menciptakan loncatan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Nah, terus selanjutnya itu ada CDI, kapasitor discharger injection atau ECM, engine control module. Komponen elektronik yang mengatur waktu atau durasi pengapian yang dikirim ke koil. Pada motor modern, fungsi ini biasanya diatur oleh ECM. ECM itu engine control module. Selanjutnya, cara sistem kelistrikan. Sini saya berikan contoh gambarnya. Switch rem kanan, switch rem kiri. Ini kunci kontak dalam motor ini. Ini ada CDI. Ini ada side stand switch, dinamo stator, relay stator, Sekrino house. Terus ada wiring diagram starter tangan Honda Beat. Jadi ini termasuk contoh sistem kelistrikan dalam wiring diagram starter tangan Honda Beat. Saya jelaskan terlebih dahulu. Sistem kelistrikan motor bakar bekerja secara bersamaan untuk menggerakkan mesin dan komponen lainnya. Dimulai dari baterai yang menyimpan daya untuk menghidupkan mesin, yang kemudian mengaktifkan sistem pengapian untuk menyalakan bahan bakar. Saat mesin berjalan, alternator atau spool akan menghasilkan listrik, yang kemudian distabilkan oleh kiprok untuk mengisi daya baterai dan memasuk listrik ke komponen seperti lampu dan sistem injeksi jika ada. Selanjutnya, ada beberapa tahapan kerja sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada sumber listrik, sistem pengapian, pengisian daya. Saya akan menjelaskan pertama yaitu sumber listrik. Saat kunci kontak diaktifkan, aki memberikan pasokan listrik awal untuk menghidupkan mesin starter. Sumber daya penting untuk memulai mesin. Nah, ini seperti saya tunjukkan gambar sebelumnya itu.
Itu termasuk skema pada motor Honda Beat ya. Dan selanjutnya itu, listrik dari aki juga mengalir ke sistem pengapian untuk memicu pembakaran awal. Selanjutnya ini kan sumber listrik. Nah, sekarang sistem pengapiannya. Pada motor bensin, sistem pengapian berfungsi untuk menciptakan percikan api pada busi yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Selanjutnya itu, pada sistem konvensional, koil pengapian menaikkan tegangan dari aki menjadi tegangan tinggi yang kemudian didistribusikan ke busi. Selanjutnya itu, pada motor injeksi, ECU, Electronic Control Unit, menerima data dari berbagai sensor seperti suhu, posisi turtle, dan lain-lain, dan mengatur waktu percikan busi secara otomatis. Nah, yang terakhir itu pengisian daya. Saat mesin berputar, alternator atau spool yang terhubung dengan mesin akan menghasilkan arus listrik, seperti yang dijelaskan oleh IDN Times. Arus listrik AC dari alternator diubah menjadi arus DC dan didistribusikan oleh kiprok atau regulator. Kiprok kemudian mengalirkan listrik yang stabil ini ke aki untuk mengisi ulang dayanya dari mendistribusikan listrik ke komponen lain seperti lampu, klakson, dan lainnya. Selanjutnya, nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem listrik itu ada tiga, dan kekurangannya itu juga saya sertakan ada tiga. Yang pertama itu kelebihannya. Sistem sudah matang dan teruji. Teknologi kelistrikan pada motor bakar sudah dikembangkan selama puluhan tahun, sehingga sistemnya sudah sangat mapan dan andal. Selanjutnya itu ada mudah diperbaiki dan dirawat. Jaringan bengkel resmi maupun umum yang melayani perbaikan sistem kelistrikan motor bakar sangat luas. Jadi kayak udah banyak, jadi mudah aja gitu buat memperbaiki maupun dirawatnya. Selanjutnya itu ada ketersediaan suku cadang melimpah karena populasinya yang baik. Suku cadang komponen kelistrikan seperti aki, busi, kabel, dan lain-lain sangat mudah ditemukan. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Yang pertama itu ada risiko kerusakan lebih tinggi. Komponen kelistrikan seperti kabel dan koneksi rentan mengalami korsleting, terkelupas, atau koneksi yang longgar akibat paparan panas dan getaran. Selanjutnya itu dapat mengganggu performa mesin. Jika sistem kelistrikan mengalami masalah, seperti kegagalan sistem pengapian atau sensor, hal ini dapat menyebabkan performa motor menjadi buruk, misalnya tenaga tertahan atau bahkan mati. Yang terakhir itu ada perawatan yang lebih rumit. Dibandingkan motor listrik yang sistem kelistrikan lebih sederhana, sistem kelistrikan motor bakar memiliki banyak komponen yang saling terhubung dan membutuhkan perawatan yang lebih kompleks, seperti menjaga kebersihan busi dan terminal aki. Selanjutnya, adapun rumus dasar dan contoh soalnya. Yaitu ada pertama perhitungan dasar sistem kelistrikan motor. Rumus dasarnya itu yang pertama itu ada hukum OHM sebenarnya V sama dengan I dikali R. Dan kedua itu ada daya listrik yaitu P sama dengan V dikali I. Adapun ada saya sertakan dua contoh soal. Yang contoh pertama itu, contoh soal pertama, sebuah lampu motor memiliki daya 36 watt dan menggunakan sistem 12 volt. Hitung arus yang dibutuhkan. Berarti ini tadi menggunakan rumus ini daya listrik tadi ini ya. Nih, I sama dengan P dibagi di P per V. Jadi kan, nah P-nya tadi 36 watt. Nah, voltnya tadi 12. Nah, jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi arus lampunya itu adalah 3 ampere. Nah, contoh soal yang kedua itu, motor starter memiliki tekanan 0,05 ohm dan tegangan aki 12 volt. Hitung arus yang mengalir saat start. Nah, jadi kita menggunakan hukum OHM ini ya, V sama dengan I dikali R. Nah, jadi I sama dengan V per R sama dengan V-nya tadi ada 12 voltnya, R-nya itu ada 0,05 ohm. Itu dibagi 12 dibagi 0,025 itu 0,05 sama dengan 240 ampere. Jadi arus starternya itu ada 240 ampere. Nah, kesimpulannya. Kesimpulan, sistem kelistrikan motor bakar merupakan rangkaian yang berperan penting dalam menunjang kinerja mesin dan komponen kendaraan. Sistem ini berfungsi untuk menghasilkan
menyimpan dan menyalurkan energi listrik dari aki dan alternator ke berbagai komponen sistem seperti sistem starter, sistem pengapian, penerangan, serta instrumen pendukung lainnya. Tanpa mesin kelistrikan yang baik, proses penghidupan mesin dan pengoperasian komponen kendaraan tidak akan berjalan dengan optimal. Yang selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasnatun Hidayati dengan NPM 2414071079 dari kelas TEP A. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu materi penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, mesin karburator, diesel atau solar system, common rail system, dan diesel Bosch pump. Selanjutnya itu ada pengertian. Saya akan menjelaskan pengertian dari bensin sistem injeksi, bensin sistem karburator, diesel sistem common rail, dan diesel sistem Bosch pump. Yang pertama itu ada bensin sistem injeksi, full injection. Sistem ini menggunakan electronic control unit atau ECU untuk mengatur jumlah bensin yang disemprotkan oleh injektor secara presisi sesuai kebutuhan mesin. Sensor-sensor seperti sensor oksigen, MAP, MAV, dan TPS memberikan data ke ECU untuk menentukan waktu dan volume penyemprotan bahan bakar sehingga pembakaran lebih efisien, ramah lingkungan, dan respon gas lebih cepat. Yang selanjutnya itu ada bensin sistem karburator. Karburator bekerja secara mekanik berdasarkan kevakuman udara yang masuk ke intake manifold. Ketika pedal gas ditekan, udara masuk dan menciptakan tekanan rendah yang menarik bensin dari mangkuk pelampung untuk bercampur dengan udara. Sistem ini sederhana, tidak membutuhkan ECU atau sensor elektronik, namun pembakaran tidak seefisien sistem injeksi modern. Selanjutnya itu ada diesel sistem common rail. Sistem common rail menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyalurkan solar ke full rail dengan tekanan sangat tinggi, bisa mencapai 2000 bar. Injektor dikontrol secara elektronik oleh ECU untuk menyemprotkan solar secara presisi dalam beberapa tahap pembakaran. Teknologi ini menghasilkan efisiensi tinggi, tenaga besar, dan emisi yang jauh lebih rendah. Dan selanjutnya itu ada diesel sistem Bosch pump, inline, atau distributor pump. Bosch pump bekerja secara mekanik menggunakan camshaft untuk mengatur waktu dan volume penyemprotan bahan bakar. Tekanan yang dihasilkan lebih rendah dibanding common rail dan kontrol penyemprotan masih bersifat mekanis. Sistem ini lebih kuat dan sederhana, banyak digunakan pada mesin diesel, lama truk, dan kendaraan off-road. Selanjutnya itu ada metode bensin karburator. Sistem karburator adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin yang bekerja secara mekanis. Tanpa bantuan sensor elektronik, karburator berfungsi mencampur udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang pembakaran. Sistem ini banyak digunakan pada sepeda motor dan mobil keluaran lama, sebelum sistem injeksi atau FP yang menggantikannya. Prinsip dasar kerja karburator itu, ketika mesin dihidupkan dan piston bergerak turun, terbentuk hisapan atau vakum pada intake manifold. Udara dari filter udara kemudian mengalir masuk ke karburator melewati bagian penyempitan yang disebut venturi. Di area venturi, kecepatan udara meningkat drastis dan tekanan udara menurun, efek Bernoulli. Tekanan rendah ini akan menarik bensin dari mangkuk pelampung, float chamber melalui main jet atau spuyer. Akhirnya, udara dan bensin bercampur menjadi kabut atau mixture, lalu masuk ke ruang bakar. Adapun urutan alur kerja sistem karburator, yang pertama itu tangki bensin ke full hook.
kemudian ke karburator. Dan yang kedua, ada bensin masuk ke float, chamber, dan dijaga volumenya oleh pelampung serta jarum pelampung. Dan yang ketiga itu, udara masuk lewat filter menuju venturi. Yang keempat, efek venturi menyedot bensin dari main jet. Dan yang kelima, udara dengan bensin tercampur menjadi campuran homogen. Dan yang terakhir itu, campuran masuk ke intake manifold, ruang bakar, kemudian pembakaran. Ya, adapun komponen, adapun komponen utama, kelebihan dan kekurangan. Komponen utama, yang pertama ada komponen utama dan fungsi. Jelaskan komponen utama dan fungsinya. Yang pertama ada food chamber, mangkuk pelampung. Fungsinya itu menyimpan bahan bakar sementara dan menjaga ketinggian bensin tetap stabil. Selanjutnya, venturi, area penyempitan untuk mempercepat aliran udara dan menurunkan tekanan udara. Selanjutnya itu ada main jet, spuyer utama, fungsinya itu mengatur jumlah bensin saat putaran normal, menengah, tinggi. Selanjutnya ada idle jet, fungsinya mengatur bahan bakar saat putaran langsam atau stasioner, mesin tidak digas. Selanjutnya itu ada throttle valve, katup gas, mengatur volume campuran udara bahan bakar yang masuk ke mesin. Selanjutnya itu ada chuck valve, membantu saat mesin dingin dengan memperkaya campuran bahan bakar, lebih banyak bensin, sedikit udara. Dan yang terakhir itu air screw dan idle screw untuk menyetel campuran udara atau bahan bakar dan putaran langsam. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihan sistem karburator yang pertama, sistem sangat sederhana secara mekanik, mudah diservis dan diperbaiki tanpa membutuhkan alat khusus. Biaya perawatan murah dan suku cadang mudah ditemukan. Tidak membutuhkan sensor elektronik dan ECU, kontrol manual sepenuhnya. Cocok untuk kendaraan lama dan modifikasi bergaya klasik. Kekurangannya sistem karburator itu, konsumsi bahan bakar kurang efisien, cenderung lebih boros, emisi gas buang tinggi, dan sulit memenuhi standar emisi modern. Campuran udara dan bensin tidak selalu stabil, tergantung suhu atau tekanan udara. Tidak responsif, secepat sistem injeksi ketika akselerasi mendadak. Membutuhkan penyetelan manual berkala, sering harus di-setel ulang. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan metode bensin injeksi atau EV. Pengertiannya itu electronic fuel injection atau EV adalah sistem penyaluran bahan bakar modern yang bekerja secara elektronik dan dikontrol oleh ECU, Electronic Control Unit. Sistem ini menggantikan teknologi karburator lama karena mampu mengatur volume bahan bakar yang disemprotkan secara akurat sesuai kondisi mesin, agar pembakaran lebih sempurna, efisien, dan ramah lingkungan. Berbeda dengan karburator yang bekerja secara mekanis dan bergantung pada kevakuman udara. EV menggunakan sensor-sensor canggih untuk membaca kondisi mesin secara real time, seperti suhu, tekanan udara, dan putaran engine. Data dari sensor dikirimkan ke ECU sebagai otak utama, lalu ECU memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus dengan tekanan tinggi. Adapun cara kerjanya secara bertahap, yang pertama, sensor membaca kondisi mesin, suhu mesin, jumlah udara masuk, posisi gas, kadar oksigen, dan kecepatan putaran mesin. Yang kedua, data dikirim ke ECU, komputer utama mesin. Yang ketiga, ECU menghitung kebutuhan bahan bakar secara presisi menggunakan peta bahan bakar, full map. Dan yang keempat, full pump elektrik mengirim bahan bakar dari tangki dengan tekanan tinggi. Dan yang kelima, injektor disuruh ECU untuk menyemprot bensin dalam bentuk kabut langsung ke manifold atau ruang bakar. Yang keenam, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang pembakaran untuk dibakar oleh busi. Selanjutnya, itu ada komponen utama, kelebihan, dan kekurangan. Komponen utamanya itu ada ECU, Electronic Control Unit, berfungsi pusat pengendali sistem injeksi. Full pump elektrik fungsinya mengalirkan bensin bertekanan tinggi dari tangki. Ada full injektor fungsinya menyemprotkan bensin dalam bentuk kabut bukan tetesan.
Ada throttle body, fungsinya itu mengatur udara masuk ke mesin. Ada MAF atau MAP sensor, fungsinya mengukur jumlah udara yang masuk. Selanjutnya itu ada TPS, Total Position Sensor, fungsinya itu membaca posisi bukan gas. Selanjutnya ada ECT sensor, membaca suhu mesin untuk penyesuaian campuran kaya atau miskin. 02 sensor, lambda sensor, fungsinya mendeteksi siksa oksigen dalam gas buang untuk koreksi pembakaran. Yang terakhir itu ada full pressure regulator, fungsinya menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil. Kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakar sangat tinggi dan hemat karena jumlah bensin disesuaikan otomatis. Gas buang lebih bersih, memenuhi standar emisi internasional seperti Euro 3-5. Tenaga mesin lebih stabil dan responsif, terutama saat akselerasi mendadak. Tidak perlu setel karburator manual, sistem pintar menyesuaikan otomatis. Mudah saat starter dingin, tidak butuh cuk seperti karburator. Lebih tahan terhadap perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Adapun kekurangannya yaitu biaya perbaikan lebih mahal, terutama jika ECU atau sensor rusak. Butuh alat scanning komputer untuk diagnosa kerusakan, tidak bisa pakai cara manual biasa. Sensitif terhadap kualitas bahan bakar, bensin kotor bisa menyumbat injektor. Komponen lebih kompleks dan perlu pemahaman teknis lebih tinggi. Jika ada sensor penting rusak, mesin bisa langsung mogok atau tidak menyala. Selanjutnya itu ada perbandingannya, perbandingan sistem karburator versi sistem injeksi atau EV. Karburator adalah sistem penyaluran bahan bakar konvensional yang bekerja secara mekanis menggunakan efek kevakuman untuk menarik bahan bakar ke aliran udara. Sistem ini tidak melibatkan kontrol elektronik dan cenderung mudah di setel, manual tetapi kurang presisi. Sedangkan injeksi atau FB ini adalah sistem modern berbasis kontrol elektronik dan ECU, di mana bahan bakar disemprotkan oleh full injektor berdasarkan data sensor seperti TPS, MAP, 02, suhu mesin, dan lain-lain. Sistem ini lebih efisien, irit, dan ramah lingkungan, tetapi lebih kompleks secara teknis. Selanjutnya, itu ada metode diesel, pompa, injeksi, atau bos pump. Bos pump. Pengertiannya yaitu sistem bos pump atau inline injection pump adalah sistem penyaluran bahan bakar diesel generasi konvensional yang menggunakan pompa mekanis untuk memberikan tekanan tinggi pada bahan bakar, lalu menyalurkan ke tiap injektor secara individual. Teknologi ini banyak digunakan pada truk, bus, alat berat, dan diesel putaran rendah menengah karena memiliki kekuatan tinggi, tahan lama, dan mudah dirawat. Prinsip kerja dasarnya yaitu sistem ini memanfaatkan camshaft poros knob khusus yang menggerakkan plunger dalam pompa injeksi. Setiap plunger bertugas memompa solar bertekanan tinggi menuju injektor. Tekanan yang dihasilkan bisa mencapai 250 sampai 1200 bar. Cukup kuat untuk membuat solar berubah menjadi kabut sangat halus dalam ruang bakar agar pembakaran sempurna. Alur kerjanya yaitu yang pertama ada full tank, full filter, feed pump, injection pump, atau boost pump. Yang kedua, camshaft memutar plunger dan menghasilkan tekanan tinggi. Yang ketiga, solar bertekanan tinggi dikirim ke masing-masing injektor per silinder. Yang keempat, injektor menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar, direct injection. Dan yang kelima, pembakaran terjadi hanya karena tekanan kompresi tinggi tanpa busi. Selanjutnya itu ada komponen utama, kelebihan, dan kekurangan. Komponen utamanya itu ada feed pump, fungsinya mengatur solar dari tangki ke bos pump. Bos injection pump, inline pump, fungsinya jantung utama, memompa bahan bakar bertekanan tinggi. Ada camshaft khusus, fungsinya mengatur urutan penyemprotan sesuai firing order mesin. Selanjutnya ada plunger dan barel. Barel, fungsinya unit pemompa tekanan tinggi. Selanjutnya ada delivery valve, menjaga suplai bahan bakar tetap stabil saat injeksi. Selanjutnya itu ada injektor nozzle. Fungsinya itu menyemprotkan solar menjadi kabut halus ke ruang bakar. Selanjutnya itu ada full filter ganda. Fungsinya itu menyaring solar agar benar-benar bersih.
Diesel sensitif terhadap kotoran. Kelebihannya yaitu sangat kuat dan tahan lama, heavy duty. Tidak membutuhkan sistem elektronik atau ECU murni mekanis. Mudah diperbaiki di lapangan tanpa alat elektronik. Akurasi tinggi untuk mesin diesel besar atau torsi besar. Stabil pada pemakaian berat, truk, alat berat, genset. Kekurangannya itu lebih bising dan getaran tinggi dibandingkan common rail. Emisi gas buang lebih tinggi, kurang ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar lebih rendah dibanding sistem modern, kurang responsif di RPM tinggi, hanya unggul di torsi rendah. Sulit memenuhi standar Euro 3-5 tanpa tambahan sistem EGR atau catalytic. Selanjutnya itu ada metode diesel common rail. Pengertiannya, common rail adalah sistem injeksi bahan bakar diesel modern yang menggunakan pompa tekanan sangat tinggi dan rail pipa bersama untuk menyimpan solar bertekanan hingga 1.500 sampai 2.500 bar. Kemudian disemprotkan oleh injektor elektronik, diatur ECU langsung ke dalam ruang bakar. Berbeda dengan gas pump yang mekanis, pada common rail, tekanan bahan bakar dihasilkan lebih awal dan disimpan di rail. Lalu, waktu serta jumlah penyemprotan diatur oleh ECU, bukan mekanis. Sistem ini berkembang untuk memenuhi standar efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, emisi gas buang yang lebih rendah, dan performa lebih halus dibandingkan sistem diesel lama seperti gas pump atau mechanical injection. Adapun prinsip kerja secara bertahap. Yang pertama, full pump, dalam tangki mengirim bahan bakar ke full filter. Yang kedua, solar disaring agar benar-benar bersih karena sistem ini sangat sensitif terhadap kontaminasi. Tiga, high pressure pump, menghasilkan tekanan bahan bakar sangat tinggi. Dan yang keempat, tekanan pada sistem common rail dapat mencapai 1.500 hingga 2.500 bar, jauh lebih tinggi dari post pump. Dan yang kelima, bahan bakar bertekanan tinggi disimpan dalam common rail, pipa di distribusi utama. Yang keenam, rail ini berfungsi seperti bank tekanan, memastikan tekanan selalu stabil meskipun injektor membuka atau menutup. Dan yang ketujuh itu, ECU membaca berbagai data sensor, RPM, posisi pedal gas, temperatur mesin, tekanan udara, 02 sensor, dan sebagainya. Yang delapan, ECU menganalisa kebutuhan bahan bakar dengan sangat presisi sesuai beban mesin dan kondisi lingkungan. Yang kesembilan, ECU memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Yang kesepuluh, penyemprotan dilakukan dalam bentuk kabut ultra halus, bukan tetesan, agar pembakaran sempurna. Yang kesebelas, bahkan bisa disemprotkan dalam beberapa tahap. Pre-injektor itu meredam suara dan getaran, main injection, pembakaran utama, post injection membantu pembakaran, emisi, atau partikular burn. Selanjutnya itu ada komponen utama, kelebihan, dan kekurangan. Komponen utama sistem common rail, full tank dan full filter presisi tinggi, electric flow pressure pump fungsinya memompa solar dari tangki. High pressure pump fungsinya memanfaatkan solar hingga 2000 2000 lebih bar. Common rail, pipa tekanan tinggi, fungsinya menyimpan solar bertekanan. Injektor elektronik, selonit, atau piezoelektrik menyemprot bahan bakar berdasarkan sinyal ECU. ECU, Electronic Control Unit, itu sebagai otak pengendali. Sensor-sensor lengkap seperti MAP, crankshaft, 02, temperatur, dan sebagainya. Kelebihan common rail itu efisiensi bahan bakar sangat tinggi, konsumsi solar jauh lebih irit, emisi sangat rendah, memenuhi standar Euro 4 atau 5 atau 6 bahkan tanpa modifikasi besar. Pembakaran lebih halus dan senyap, tidak berisik seperti di selama, tenaga besar tetapi tetap halus, sangat ideal untuk SUV modern, MPV premium, dan kendaraan penumpang. Tenaga besar, tekanan injeksi tinggi membuat otomatis sangat halus. Pembakaran sempurna, hampir tanpa asap hitam. Kekurangan common rail, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal, membutuhkan alat diagnostik komputer scanner untuk pengecekan masalah. Sangat sensitif terhadap kualitas solar, solar kotor, atau rendah kualitas bisa langsung menyumbat sistem. Yang terakhir itu, komponen lebih rumit dan berbasis elektronik penuh, tidak bisa sembarang disetel manual.
Perbandingan Bospam versi Common Rail. Perbedaan Bospam dan Common Rail. Bospam bekerja secara mekanis tanpa ECU dan sensor, sedangkan Common Rail bekerja secara elektronik penuh dengan kontrol ECU dan sensor modern. Tekanan injeksi Bospam relatif rendah 200 sampai 600 bar, sedangkan Common Rail memiliki tekanan sangat tinggi, 1000 sampai 2500 bar sehingga pembakaran lebih sempurna. Bospam menghasilkan suara mesin lebih kasar, konsumsi bahan bakar lebih boros, dan emisi gas buang tinggi. Sebaliknya, Common Rail menghasilkan mesin lebih halus, lebih hemat bahan bakar, dan emisi sangat rendah sesuai standar Euro modern. Bospam lebih mudah dan murah diservasi, cocok untuk kondisi berat atau pedesaan. Sedangkan Common Rail lebih rumit dan mahal perawatannya karena bergantung pada sensor, ECU, dan kualitas solar yang baik. Kesimpulannya, sistem penyaluran bahan bakar pada kendaraan berkembang dari teknologi mekanis menuju sistem elektronik demi mencapai efisiensi, performa, dan emisi yang lebih baik. Sistem karburator dan bospam adalah teknologi mekanis yang sederhana, mudah diservis serta tahanan terhadap kondisi ekstrim. Namun, memiliki kelemahan seperti boros bahan bakar, emisi tinggi, dan kontrol pembakaran kurang presisi. Sebaliknya, sistem injeksi (IFV) pada bensin dan common rail pada diesel merupakan teknologi modern berbasis ECU dan sensor digital. Sistem ini mampu mengatur jumlah bahan bakar secara sangat presisi berdasarkan kondisi mesin sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, lebih hemat 10-20%, tenaga lebih responsif, suara mesin lebih halus, dan lebih ramah lingkungan sesuai standar Euro emisi terbaru. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.